sekedar mengingatkan bagi yang baru mengenal. Tentu ini adalah perkenalan yang penting. Kitab ini ditulis oleh cucu seorang yang anti dengan tasawuf. Jadi beliau ini namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Abdul Karim ini seorang syekh. Dia benci dengan tasawuf. Dia benci dengan ilmu-ilmu tarekat, benci dengan ilmu-ilmu hakikat. Bagi dia belajar tasawuf itu gila. Bagi dia belajar tasawuf itu zindiq. Orang seperti itu ada sampai sekarang? Banyak. Ya, yang bilang tasawuf zindiq banyak gak? Banyak ya. Ternyata itu bukan hal baru. Itu adalah sejarah yang berulang. Jadi jangan heran kalau ada orang begitu. Kalau ada orang mengatakan tasawuf zindiq, gimana kita menyikapinya? Coba lihat cara daripada orang yang dia tuduh zindiq. Syekh Abdul Karim ini seorang ahli fikih, ahli hukum yang zahir. Dia tidak mengerti hukum yang batin. Apa kata dia? Abul Abbas Al-Mursi adalah seorang zindiq, sufi yang gila, sufi yang sibuk dengan zikir dan melupakan dunia. Dia telah menipu umat. Itu kata-katanya. Sama gak? Sufi yang suka mendongeng, ahli bid'ah. Sama tuduhannya begitu. Maka Syekh Abdul Karim ini kemudian mengatakan, aku bersaksi anna Abul Abbas Al-Mursi kafir. Bahkan di akhir-akhirnya dia mengatakan Abul Abbas Al-Mursi kafir. Jadi puncak daripada orang kemudian menuduh sufi itu, awalnya bid'ah, gila, zindik, lama-lama jadi kafir. Itu udah begitu tahapannya. Sekarang mereka sudah mulai mengatakan agama sufi. Jadi bagi kelompok-kelompok ini, sufi disebut agama yang terpisah dari Islam. Ya, gimana menurut antum? Yang udah belajar tasawuf, benar nggak tasawuf itu di luar Islam? Atau bagian dari Islam? Justru spirit Islam itulah tasawuf. Saya ngajar orientalisme dan kajian-kajian mereka terhadap Al-Quran. Itu orientalis dari barat, rata-rata mu'alaf kalau mereka mengkaji tasawuf, tapi tambah kafir kalau mengkaji tafsir, tambah kafir kalau mengkaji Al-Quran dan hadis, fikih, tambah kafir, malah cari-cari kesalahan Al-Quran. Tapi kalau mereka mengkaji lewat tasawuf, mereka kemudian mengatakan, ini yang aku cari. Dan hampir semua orang yang belajar tasawuf di barat, itu mereka memuji tasawuf Islam. Ya, bahkan menjadi mu'alaf. Yang hidup sekarang namanya Abdul Hakim Murad. Nama Inggrisnya Timothy Winter. Ya, Abdul Hakim Murad masih hidup, ada di Inggris. Dan bisa hafal burdah. Ya. Ente hafal burdah nggak? Gahar. Kota santri ya, aneh juga nggak hafal. Sama kita berarti ya. Tapi Al-Fatihah hafal ya. Abdul Karim ini setiap kali khutbah mengatakan, Ashhadu anna Abul Abbas Al-Mursi As-Sufi kafir. Aku bersaksi si Mursi kafir, si Sufi kafir. Jadi jangan heran nanti saya ini akan dituduh kafir oleh mereka. Kalau sekarang masih nuduhnya Syiah. Razi ini tamatan UIN, liberal. Baru segitu. Ya. Zindiq, suka dongeng ya. Ya kita udah kenyang dibegituin sama orang. Lama-lama dituduh kafir, Bang Dik. Kalau bilang neraka udah sering. Jadi mereka jadi panitia neraka tuh udah sering. Jadi ada panitia kafir ya. Kopar kafir. Itu udah banyak ya. Ada yang panitia hisab. Awas loh, tar dihisab. Ada yang panitia mizan. Nanti saya bersaksi di hari kiamat bahwa ente ini telah memfitnah dakwah kami. Dia kira dia bisa sempat bersaksi di alam sono ya. Ya. Sarungnya aja nggak ada ntar ya.
nggak sempet dia nutupin auratnya ntar. Sok-sok ahli surga, bisa nyelamatin diri sendiri, ya. Di atas kok berisik amat nih. Maaf ya, yang boleh berisik saya doang sekarang. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kitab ini adalah buah dari kopar kapir dari seorang kakek. Jadi murid-murid Abul Abbas lapor, wahai Tuan Guru Syekh Abul Abbas, engkau dikafirkan oleh Abdul Karim, seorang ahli fikih di Mesir. Abul Abbas diam aja. Terus besok begitu lagi. Dan dibiarkan. Abdul Karim kemudian tiba-tiba punya anak. Anaknya udah gede, masih dikafir-kafirkan. Dan itu bertahun-tahun. Sampai dia punya cucu. Ketika dia punya cucu, cucunya remaja. Apa kata Abul Abbas? Sekarang baru aku tanggapi. Berarti Abul Abbas sudah tua ya. Apa kata Abul Abbas? Nanti akan ada anak orang spesial datang ke sini. Dia mau nyamar, mau lihat-lihat kalian lagi ngapain, mau cross check betulkah yang dikatakan oleh kakeknya. Nanti kalau dia datang, sambutlah, langsung hantarkan ke kamarku. Padahal ini belum tahu nih dari mana. Ternyata benar ada yang nyamar. Dialah cucu dari orang yang dulu mengkafir-kafirkan Abul Abbas al-Mursi. Ya. Karena ketahuan, dibawalah ke Abul Abbas. Si murid akhirnya bertanya, wahai Tuan Guru, ini anak yang cucu yang mengkafir-kafirkan engkau. Apa doa beliau? Inilah doa yang saya baca. Dialah doa yang saya baca. Ternyata Abul Abbas doa, ya Rob, seandainya aku berdoa, hancurkanlah Abdul Karim, dia pasti hancur karena dia wali. Tapi aku berdoa sebagaimana Nabi Muhammad dulu berdoa, ya Allah, orang-orang Taif telah mencelakaiku, orang-orang Taif telah melempariku, tapi mereka melempariku karena dia tidak tahu. Aku katakan, ya Allah, Abdul Karim melemparku dengan kata kufur karena dia tidak tahu siapa aku. Tolong panjangkan umurnya, berikan dia keturunan, jadikan keturunannya murid dari murid-muridku, pewaris di antara khalifah-khalifahku. Dan itu mustajab. Akhirnya Abul Abbas al-Mursi ngomong begitu, Ibnu Athaillah langsung kemudian membaiat beliau menjadi seorang guru. Dia kemudian bilang, nggak ada tuh yang kufur yang dibilang kakek saya. Semua orang di sini mengamalkan sunnah Nabi. Semua orang di sini berakidah yang sahih. Semua orang di situ bermazhab yang sahih. Ternyata Ibnu Athaillah itu dia punya akidahnya akidah Asy'ariyah. Ahlus sunnah wal, belajar sifat 20 Allah wujud kidam baqa. Abul Abbas al-Mursi yang dituduh oleh kakeknya juga berakidah yang sama. Ibnu Athaillah baca kitab Ihya. Abul Abbas juga baca kitab Ihya. Lalu dia bilang, apanya yang sesat? Ibnu Athaillah bermazhab Maliki, bahkan dikatakan Syafi'i. Abul Abbas al-Mursi bermazhab Maliki, Ibnu Athaillah juga bermazhab Maliki. Ya. Lalu tidak ada yang aneh di situ. Karena tidak ada yang aneh, maka dia kemudian menerima Abul Abbas sebagai gurunya. Jadi teman-teman, kenapa saya tidak membalas hujatan kelompok sebelah itu dengan hujatan? Kalau mereka nantang debat, ayo kita terima. Tapi kalau mereka menghujat, saya tidak mau menghujat kembali. Maka tolong teman-teman yang mencintai tasawuf, mencintai Ahlus Sunnah, tidak usah membalas mereka dengan hujatan. Kalau membalas mereka, balas dengan ilmu, balas dengan kelembutan. Ya, baik. Lalu Ibnu Athaillah dikatakan oleh Abul Abbas gurunya yang sudah sepuh, aku akan jadikan dia
imam dua ilmu, zahir dan batin. Zahirnya bermazhab Maliki, batinnya menjadi Sufi. Di umurnya mungkin seumuran Qohar Gahar ini, dia sudah nulis kitab hikam. Jadi kitab ini ditulis bukan oleh orang tua, tapi orang masih muda, 20-an tahun. Jadi tidak benar belajar tasawuf itu untuk orang tua. Belajar tasawuf itu tua muda sama aja. Saya mendengarkan hikam pertama kali umur saya 9 tahun. Dan itu setiap pekan sekali. Dan harinya bukan hari malam minggu, tapi malam Kamis. Rabu malam Kamis. Ya. Berguru kepada Abu ya Syekh, ada Hasan Basri. Kalau Hasan Basri hari Selasa ya. Kemudian juga ada guru-guru yang lain. Ya. Ada beberapa masyaikh. Nah, kita mendengarkan dari kecil umur 10, kemudian umur 11, lanjut lagi sampai sekarang. Ya. Kalaupun saya datang ke sana, saya masih mendengarkan dari mereka. Baik. Jadi beliau nulis kitab ini, umurnya masih remaja. Berarti bisa nggak, dapatkah seorang yang masih remaja memahami teks ini? Bisa. Jadi tolong dibuang mitos-mitos tentang hikam. Hikam ini untuk orang tua. Ya. Kalau belajar hikam, oh berarti harus zikirnya sehari 10.000. Enggak ada mitos begitu. Ngaji hikam aja ya. Baik. Hikmah yang pertama, Ibnu Athaillah memulainya dengan bab ikhlas. Apa kata beliau? Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Nah, kita terjemah kata per kata ya. Min alamat. Udah jadi bahasa Indonesia. Alamat, apa arti alamat? Apa arti alamat? Tanda. Alamat nih ya. Bukan alamat kamu di mana? Wah, itu beda lagi tuh. Mau ngelamar tuh berarti itu. Min alamat, tanda, min di antara alamat, tanda-tanda. Al-i'timad 'alal amal. I'timad artinya bersandar. 'Alal amal, kepada amalan, bukan kepada Allah. Nuqsanur raja, rasa harap kepada rahmat Allah berkurang, nuksan, inda wujudiz zalal, ketika terjadi maksiat. Bang Dik, kalau hari ini maksiat doanya yakin nggak? Nggak pede ya? Ya sama kita Bang Dik. Kita kalau hari ini lagi maksiat, kita nggak pede ngangkat doa. Padahal Allah saat maksiat, Allah saat taat kan sama. Terus kenapa kita harus yakin dan gak yakin? Malu. Ya itu tanda kalau kita masih bergantung kepada amal gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar daripada syarah mengenai al-ikhlas. Bab ikhlas. Jadi ada orang yang ikhlasnya level pertama. Jadi ada tiga level ikhlas. Pertama, ikhlas al-ummal. Ikhlasnya para karyawan. Karyawan itu ikhlas kapan? Kalau tunjangannya nambah, benar nggak? Ikhlas apa? Ini bahasanya diperhalus Bang. Kalau di kitab lain lagi. Ikhlas budak. Kalau di kita ganti. Ikhlas al-ummal. Ikhlas karyawan. Karyawan itu atau pegawai, ada tunjangan dia tambah ikhlas. Kalau tunjangan kurang dia nggak ikhlas. Oke? Kalau dalam agama gimana? Ikhlas sholat duha supaya rezeki lancar. Jadi kalau rezekinya nggak lancar, dia kemudian bertanya-tanya, bener nggak nih sholat duha ini? Coba cari, Kohar ini kan 4 tahun ngaji hadis sama saya nih. Ente ketemu gak Kohar? Nabi ngomong, sholat duha lah kamu supaya rezekimu lancar. Ada gak hadisnya? Benar gak ada? Aneh gak bohong kan? Tuh, dari mana munculnya sholat duha
rezeki lancar. Dari mana munculnya? Itu dari ulama, bukan dari Nabi. Boleh kita mengatakan gitu, tapi Nabi nggak ngajarin gitu kok. Nabi mengajarkan apa? Sholat duha aja. Bahkan Nabi mengajarkan sholat duha 12 rakaat, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih. Sholat duha 12 rakaat supaya dibangunkan istana di surga. Ya, kalau nggak 8, kalau nggak 4, kalau nggak 2. Ya, ada variasi-variasinya. Baik. Ikhlas karyawan itu ciri-cirinya ada iming-imingan baru tulus. Ada iming-imingan baru tulus. Gimana? Antum kalau nggak dikasih tahu, berzikirlah begini, bacalah ini, terus kalau nggak ada kalimat kamu akan mendapatkan ini, mau beramal nggak? Mau nggak beramal? Ya, enggak ya. Jadi kita ini kebanyakan ketika beramal karena ada iming-imingan. Ini ikhlasnya karyawan. Ya, itu bahasa halusnya Bang Dik. Yang kedua, ikhlas. Kita menyebutnya ikhlas al-batiniyah. Tadi apa? Yang karyawan apa bahasa Arab? Ummal, orang yang bekerja. Ada ikhlas yang berikut apa? Ikhlas batiniyah, kebatinan. Batiniyah ini ada 2 jenis. Pertama, ikhlas supaya dapat rahasia-rahasia batin dalam beramal. Contohnya nih, Bang Dik baca sholawat supaya ada nur di wajahnya. Baca zikir A, B, C, D supaya sakti mandraguna. Baca sholawat tertentu supaya suaranya merdu. Nah, emang bisa berubah suara dengan sholawat? Pasti nggak berubah. Nggak ada perubahan sama sekali pastinya. Taib. Tapi di kebatinan ini ada yang level yang lebih tinggi. Hikmahnya sudah mulai tinggi. Ini disebut ilmu hikmah namanya. Ada yang lebih tinggi. Namanya mencari ketenangan. Nah, jadi orang-orang yang tirakat, nggak makan, bernyawa, bagus. Cuma sayang dia pengen sakti. Tapi ada yang naik dikit, pengen cari ketenangan, pengen cari khusyuk. Banyak nggak yang mau nyari khusyuk? Berarti ikhlasnya level 2, tapi udah tinggi itu. Itu sudah sangat tinggi. Seandainya sholat nggak khusyuk, masih sholat nggak? Masih. Beneran? Katanya cari khusyuk. Seandainya sholatnya kusut, masih tetap menikmati sholat nggak? Masih. Terpaksa kali, berarti bukan menikmati. Masih. Sholat aja dulu. Sholat aja dulu. Tuh kewajiban kan? Tuh Bang Wendy tuh yang ngomong tuh. Yang penting bayar utang, ya gak? Bayar utang itu beban. Kalau orang-orang yang ini namanya punya ambisi. Level 1 tadi, yang umal tadi itu, ambisinya ambisi materi. Amalan ukhrawi, niat dia untuk duniawi. Kalau yang level 2, amalan ukhrawi, niatnya untuk kebatinan. Sholat supaya tajam makrifat. Apa hubungannya ya? Ziarah biar kasyaf. Banyak kan yang gitu. Makanya ramai tiap malam Jumat tuh ramai di kubur-kubur wali itu banyak. Mau ngapain? Mau dapat wangsit. Mending beli mie pangsit. Ya, jelas ya. Jadi kalau kohar ziarah ke sono, baca bentar-bentar, habis itu kalau ada pangsit beli aja pangsit itu. Udah dapat tuh pangsit ya. Baik. Level 2 ini lumayan. Dia menginginkan sesuatu yang bukan materi tapi imateri. Berarti dia sudah mulai masuk ke alam yang murni. Cuma belum murni amat. Ya. Maka orang-orang ini
itu pindah-pindah kuburan, nyari. Wah ini kayaknya udah habis nih hikmahnya Sahibul Kubur nih. Beberapa bilang kayaknya yang di dalam kubur lagi nggak ada. Tahu amat ente ya. Terus kemana yang dalam kubur tuh? Ya, macam-macam lucu-lucu tuh mereka ngomong. Ya, kadang-kadang ya ada. Jadi kita lagi ziarah, ya, tiba-tiba ada yang deketin, coba ngetes kan. Kamu ini ya padahal tebak-tebakan aja dia kan. Kebetulan pas. Nah, itu mereka tuh lagi memburu itu. Jadi ada orang banyak ziarah, belum tentu dia ziarah pengen mengingat kematian seperti yang Nabi perintahkan. Ziarah kalau bukan mengingat kematian, itu bukan sunnah Nabi. Itu baru ikhlas level 2. Ikhlas yang ada maunya. Ya, ikhlas bersyarat. Berarti belum ikhlas kan? Orang ikhlas bersyarat gak? Ikhlas kok bersyarat. Apalagi? Baca hizib supaya sakti, hizib bahar supaya bisa menundukkan orang, hizib nasar supaya dijaga Allah. Emang kalau nggak baca hizib Allah nggak jaga? Ya. Yakin amat baca hizib Allah jaga? Emang Allah harus dengan baca begitu terus Allah kemudian akan jaga kita? Belum tentu. Ya. Maka banyaklah hizib-hizib ini diselewengkan, yang tadinya untuk ta'abud beribadah murni sekarang diselewengkan untuk kebatinan. Nah, muncullah istilah kalau baca hizib bahar panas. Yang benar nggak panas, duduknya lama ya pasti pokoknya panas lah. Ya, ini ente nggak ngerti ya, saya ngerti kok yang ente maksud. Baca hizib tertentu, apalagi hizib nasar. Baca hizib nasr itu isi doanya kan doa emosi. Maka bacanya nggak boleh pakai emosi. Maka kalau orang ambil ijazah hizib nasr kepada kita syaratkan ente nggak boleh ada kebencian kepada satupun makhluk. Siapa yang bisa begitu? Ada nggak manusia yang nggak punya kebencian di kolbunya? Kalau ada, dia sebenarnya bagus ngambil hizib nasr. Baru dia pejuang. Ya. Itulah yang makom Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dihujat berkali-kali, ya. Dia diam aja. Ya, ketika dihujat lagi, dihujat nama Allah dia lawan, dihujat nama Allah dia lawan. Ketika orangnya sudah mau kalah, orang itu meludahi dia. Sayyidina Ali langsung mundur. Kenapa dia mundur? Ketika dihujat kedua, ketiga, dia membela Allah yang dihujat. Tapi yang kedua, dia emosi karena ini tipis-tipis nih. Jadi jangan-jangan kita nggak membela akidah salafus saleh, akidah Ahlussunnah. Kita bukan membela sufi. Kita sedang membela diri kita sendiri. Ya, terus bawa-bawa nama orang lagi kan. Padahal ego dia yang bermasalah. Bawa-bawa nama imam lagi ya. Imam kita dihujat. Entenya yang masalah. Emang imamnya dihujat, dia berhenti jadi imam. Ada orang bilang Abul Hasan Asy'ari ini akidahnya 3 periode. Mu'tazilah, Kullabiyah ini semi Mu'tazilah, semi Ahlussunnah. Baru Salaf Wahabi maksudnya. Itu kan pemalsuan atas nama Imam Asy'ari. Ada orang ngomong begitu. Tapi murid Imam Asy'ari nggak bilang begitu. Imam Asy'ari, Imam Ahlussunnah, fasenya cuma 2 aja. Ya. Kalau mau disebut 3, pertama Ahlussunnah, Mu'tazilah, lalu kembali ke Ahlussunnah. Nah, itu contoh-contohnya. Ada orang menghujat kita, apakah kita hina dengan hujatan dia? Kan enggak. Bang Dik ini dihina oleh orang karena Bang Dik ngaji sama saya. Kira-kira itu akan membuat Bang Dik terhina nggak? Enggak kan? Jadi nggak ada urusan. Kita dipuji orang nggak tambah mulia, kita dihina orang nggak tambah hina. Ya, kemuliaan milik Allah, kehinaan milik kita semua. Baik. Nah, level yang ketiga apa? Apa ikhlas level ketiga?
ikhlasul arifin al muhibbin. Ikhlas orang yang kenal Allah, arifin dan muhibbin, dan cinta kepada Allah. Kalau cinta itu nggak bersyarat. Seperti ada orang ngomong, saya mau bersamamu walaupun susah. Saya mau bersamamu apapun keadaannya. Itu namanya cinta. Cintanya itu sudah sampai ke zat. Jadi cinta itu objeknya zat orangnya. Ada orang memuji kita karena dia ingin sesuatu dari dirinya numpang kepada kita. Banyak itu Bang Dik. Orang deketin kita, bantu kita karena dia pengen sebenarnya bantuan yang lebih besar dari kita. Ikhlasnya nggak tulus. Dan itu banyak ya. Banyak sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ngerti nggak ada orang doa, zikir, baca Quran, sedekah, tapi supaya hajat dia dikabulkan. Berarti dia ikhlas gak sebenarnya? Dia ibadah bukan karena Allah pantas disembah. Dia beribadah karena dia punya maksud. Masih tulus gak tuh? Gak tulus. Kira-kira Allah tahu gak? Tahu. Dan rata-rata kita begitu nggak? Itu. Ya, antum sholawat niatnya apa? Pengen cepat nikah, yang jomblo. Yang udah menikah pengen dapat rezeki, pengen dapat anak, pengen tenang, pengen. Terus kapan sholawat yang benar-benar karena engkau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kapan kita betul-betul sholawat karena memang Rasulullah pantas disolawatkan? Jadi jangan boleh pakai solawat. Jadi masing-masing ini ada levelnya. Kalau level 2 tadi solawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Itu level 2 tuh. Ya Allah, sampaikanlah solawat kepada baginda Nabi Muhammad, solawat yang buat kami terbebas dari semua masalah. Berarti masih ada maunya gak? Boleh gak dibaca? Boleh, bagus. Tapi kalau solawat para pencinta gak begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dah selesai. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Bukan lagi ada niat salawat ini yang membuat wajah kami cerah, rezeki kami lancar, fulus kami banyak. Enggak, itu bukan salawat yang tulus. Bawa nama Rasul minta fulus. Aduh, memalukan ya. Kapan kita salawat kepada Nabi itu tulus? Maka mohon maaf para kiai, para syekh, para ajengan, para abuya kalau mendengarkan ini. Saya tidak sepakat dengan solawat fulus. Ya, bagi saya itu bid'ah. Bid'ah di bab hakikat. Walaupun secara fikih boleh. Dalam bab hakikat itu penyimpangan. Karena dalam bab hakikat yang ada hanya Allah yang harus menjadi tujuan, atau Rasulullah SAW. Dua itu aja. Maka benarlah kalam Imam Abdul Hasan Syazili, kakek guru dari pengarang kitab ini. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah, hamba yang paling dimurkai Allah, yang dia beramal-amal akhirat tapi niat di hatinya supaya lancar hajat duniawinya. Itu abghadul ibad, hamba yang paling dimurka. Kita ngira dia soleh. Jadi banyak orang puasa Daud supaya naik pangkat. Ya, karena dengar ada pejabat naik pangkat karena puasa Daud, maka dia termotivasi puasa Daud. Dulu saya puasa Daud supaya pengen menjadi orang yang punya ilmu laduni. Berarti puasanya bukan karena Allah kan, tapi pengen dapat laduni. Biasanya bapak ibu ini sholawat supaya anaknya lolos ikut ini, ikut itu. Benar ya? Itu nggak tulus. Udah sekarang cancel yang gitu-gituan deh. Mulai malam ini, detik ini, ketika kita puasa, sholat, zakat, katakan, ya Rob, aku puasa karena engkau suka hamba yang berpuasa. Aku sholawat kepada nabimu karena engkau pernah bersolawat dan selalu bersolawat kepada nabimu. Aku malu tidak bersolawat kepadanya. Dia pantas disolawati. Apalagi sholat, ya Allah, aku ingin menyembahmu karena engkau layak disembah.
bukan karena ingin rezeki lancar. Ya Allah, aku baca surah Al-Waqiah bukan karena ingin proyek jebol. Tanggul jebol kali Bang Dik. Gimana kira-kira? Kita udah ikhlas belum nih? Jangan-jangan antum belajar torikoh palsu semua. Torikoh palsu begitu, nggak ada tuh torikoh nyampe ke Allah itu. At-tariq ya, al-muwassil ilallah, itu tariq yang nomor 3 itu. Jalan arifin, jalan orang-orang yang arif kepada Allah, yang cinta kepada zat Allah, bukan karena yang lain-lain. Banyak orang zikir, ya alim, ya alim, ya qadir, ya qadir, ya qadir, kang qadir, kang qadir, kang qadir. Supaya dia kalau baca kunnya mujarab Bang Dik. Kun, dukun. Antum dikasih. Jadi orang-orang yang minta ini pengen jadi tabib, Allah kasih. Tapi dia nggak dapat bagian lagi di akhirat. Ya. Antum yang dulu niat puasa supaya apa? Supaya apa niat puasanya? Lolos masuk kerja. Itu puasanya nggak tembus sampai ke akhirat, cuma sampai di dunia. Ya. Itu torikohnya tidak muassil Allah. Torikohnya nyangkut di dunia. Ya. Jadi mohon maaf nih kalau ada di antara antum yang sudah dapat ijazah ini, ijazah itu. Sekarang semua sholawatnya coba dinaikkan kepada Allah. Ya Allah, ampunkan ketidaktulusanku dalam beribadah. Ya. Barangkali begitu. Baca dulu yang berikut.